Ini akan melakukan presentasi model atom. Atom yang pertama adalah teori atom Dalton. Menurut teori atom Dalton, Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Teori ini merupakan teori atom yang paling tua. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan yang keberkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1808. Mengumumkan teori tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy. Ini adalah gambar teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyimpulkan sebagai berikut: materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Kelemahan teori atom Dalton. Berikut adalah kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, Dalton menerangkan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi. Ternyata, seiring berkembangan ilmu dan teknologi, diketahui bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil daripada atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Yang kedua, Dalton beranggapan bahwa atom tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Ternyata, dengan perkembangan reaksi nuklir, satu atom dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. Yang ketiga, Dalton berpendapat bahwa atom pada suatu unsur memiliki kesamaan dalam berbagai hal, massa, ukuran, dan bentuk. Kini telah terbukti adanya isotop, yakni atom yang sama mempunyai kesamaan nomor atom tetapi nomor massanya berbeda. Menurut Dalton, yang keempat, perbandingan unsur dalam suatu senyawa memiliki perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Namun kini banyak ditemukan bahwa senyawa dengan perbandingan bilangan yang tidak bulat dan tidak sederhana. Hipotesis John Dalton. Konsep atom Dalton jauh lebih terperinci daripada dan spesifik daripada konsep Democritus. Hipotesis pertama menyatakan bahwa atom dari unsur yang satu berbeda dengan atom dan unsur yang lain. Dalton tidak mencoba untuk menggambarkan struktur atau susunan atom-atom dan dia tidak mempunyai gambaran seperti apa sebenarnya atom itu. Tetapi dia menyadari bahwa perbedaan sifat yang ditunjukkan oleh unsur-unsur seperti hidrogen dan oksigen yang dapat dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa atom-atom hidrogen tidak sama dengan atom-atom oksigen. Hipotesis kedua menyatakan bahwa untuk membentuk suatu senyawa, kita tidak hanya membutuhkan atom-atom dari unsur yang sesuai, tetapi juga jumlah yang spesifik dari atom-atom tersebut. Model atom Thomson. Thomson merumuskan teori, yaitu atom merupakan bola kecil atau pijar yang bermuatan positif dan di permukaan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori atom Thomson bisa disebut juga dengan sebutan teori roti kismis. Teori atom Thomson. Berikut ini teori atom Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Yang pertama. Yang kedua, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang ketiga, secara keseluruhan atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Yang keempat, atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Kelemahan teori atom Thomson. Beberapa kekurangan teorinya. Yang pertama, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga, tidak menjelaskan kedudukan elektron, tetapi hanya mengatakan bahwa elektron hanya berada di permukaan karena ditarik oleh muatan positifnya. Alat teori atom Thomson.
Alat yang digunakan Thomson adalah sinar katode. Disebut pula pancaran elektron. Adalah arus elektron yang diamati di dalam tabung vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit 2 elektrode logam yang diberi tegangan listrik. Katode atau elektrode negatif dan anode atau elektrode positif. Elektron pertama dikemukakan sebagai komponen penyusun sinar katode pada tahun 1857 oleh fisikawan Inggris Joseph John Thomson, menunjukkan bahwa sinar katode terdiri dari partikel bermuatan negatif yang belum pernah dikenal, yang kemudian dinamai elektron. Tabung sinar katode menghasilkan gambar di dalam pesawat televisi dan monitor komputer terdahulu. Ini adalah gambar alat yang digunakan dalam atom Thomson. Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisikawan kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford mempunyai model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertakan pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasan makin lama akan mendekati inti atom dan jatuh ke dalam inti atom. Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Berdasarkan pada hasil eksperimen yang menyatakan bahwa atom mempunyai inti, teori atom Rutherford berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa oleh partikel emas yang dilakukannya. Model atom Rutherford juga tidak menjelaskan susunan elektron-elektron yang mengelilingi nukleus. Model Rutherford tersebut kemudian disempurnakan oleh model atom Bohr. Atom Rutherford dianggap bertentangan dengan hukum fisika klasik Maxwell. Apabila terdapat partikel bermuatan elektron yang mengelilingi inti atom bermuatan sebaliknya, proton, maka elektron yang mengalami percepatan dan memancarkan energi berupa radiasi elektromagnetik. Dengan demikian, lama-kelamaan elektron akan kehilangan energinya. Akibatnya, jar-jar lintasan semakin kecil hingga suatu saat elektron akan bergabung dengan inti atom. Karenanya fisika klasik memprediksi bahwa tidak mungkin sebuah atom mencapai kestabilan. Padahal kenyataannya atom bersifat stabil sehingga elektron tidak bergabung dengan inti atom. Terdapat beberapa indikator kunci dalam hipotesis atom Rutherford. Di antaranya, awan elektron tidak mempengaruhi hamburan partikel alfa. Yang kedua, banyak dari muatan positif atom terkonsentrasi pada volume yang kecil di pusat atom, yang kemudian dikenal sebagai nukleus. Besarnya muatan ini sebanding dengan massa atom tersebut. Massa sisanya kemudian diketahui banyak dipengaruhi oleh neutron. Pusat massa dan muatan terkonsentrasi ini berpengaruh dalam memantulnya baik partikel alfa maupun beta. Yang kedua, massa atom berat seperti emas kebanyakan terkonsentrasi pada wilayah pusat muatan. Karena perhitungan menunjukkan bahwa kawasan ini tidak dipantulkan atau bergerak oleh adanya partikel alfa berkecepatan tinggi yang memiliki momentum yang sangat tinggi dibanding dengan elektron, tetapi tidak mewakili keseluruhan atom berat tersebut. Ketiga, atom itu sendiri memiliki diameter 100.000 kali lebih besar dari diameter nukleus. Penggambaran tersebut dapat diandalkan seperti ketika meletakkan sebutir pasir di tengah lapangan sepak bola. Kelebihannya mudah dipahami untuk dapat menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga, bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kekurangan teori atom Ernest Rutherford. Model atom Rutherford ini belum mampu untuk menjelaskan di mana letak elektron serta juga cara rotasinya terhadap inti atom. Elektron ini dapat memancarkan energi pada saat bergerak, lalu sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Tidak bisa menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Atom bom. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, pada ilmuwan
pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapatkan dari pengamatan Bohr. Pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. Model atom bond menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun, model atom bond memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom bond juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Ini adalah teori selengkapnya dari teori atom bond. Elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Model atom modern, modelnya berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilingi dalam satu orbital. Model atom mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti. Perumpamaannya adalah papan mobil. Inti atom dan muatan negatif adalah bagian tengah sirkuit dan juga pit stop yang ada di bagian tengahnya. Sedangkan orbital adalah jalanan melingkar sirkuit tersebut. Adapun elektron adalah mobil balap yang berada di sirkuit. Atom modern, mekanika kuantum. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom.